Don't you tell me that it wasn't meant to be. Call it quits, call it destiny. Just because it won't come. Jadi anak-anak jika Dari tadi ini guru ngomong apaan sih? Kok gua ngerti-ngerti ya? sendiri, artinya PTKP harus dipisah ya. Sampai di sini masih ada yang belum paham? Nah, kamu, Nak Rizal, kamu sudah paham belum, Nak? Nggih, Pak. Wah, Iya, saya bohong sudah kamu, paham. Nak Rizal ya. Iya. Sini saya bawa ke BK. Halo tes. Oke deh Nyala. Seperti yang umumnya pada tahu, pendidikan itu gunanya untuk mengedukasi kita dan meredukasi bagi mereka-mereka yang menyimpang. Jadi bisa dibilang sangat amat esensial lah bagi berdirinya suatu negara. Bahkan setelah Jepang dilulantain sama Amerika, Hirohito sebagai kaisar Jepang pada saat itu mengajukan ADA ベラパグルやってるしさ sebagai pertanyaan pertamanya. Itu menurut informasi yang beredar sih, gak tahu bener apa enggaknya. Tapi yang jelas, itu sendiri aja udah membuktikan gimana faktor utama Jepang menjadi negara yang sukses adalah pendidikan. Baik di bidang industri, ekonomi, dan tak terkecuali SDM-nya. Lihat Pak Ustadz, lihat Pak Ustadz. Pak Ustadz, lihat Pak Ustadz. Pak Ustadz, lihat Pak Ustadz. Kita hidup di Indonesia juga diberi pendidikan sama pemerintah yang dana umumnya berasal dari pajak. Dari zaman kita jadi bawahan menir-menir Belanda yang terbatas dan dibatasi, terus ada lagi tuh pendidikan Jepang yang sampai dilarang. Proklamasi kami. Setelah merdeka, udah banyak tuh sekolah-sekolah rakyat yang beroperasi lagi. Tapi ya walaupun dibatasin tetap aja terbatas karena biaya. Masukin YouTube ntar nih. Oke, balik ke abad ini. Contoh dari pemanfaatan pajak di bidang pendidikan untuk rakyat salah satunya nggak lain dari sekolah negeri. Dan tentu saja gratis. Thanks to masyarakat luas yang membayar pajak, Bapak Presiden dan ASN lainnya sebagai fasilitator ekonomi dan infrastruktur. Di dalam sekolah negeri itu ada gua dan kawan-kawan gua yang lain. Kenalin nih, Agam sama Nopal. Kita bertiga ini memang cukup aktif di kelas, dari Nopal yang jadi ketua kelas, Agam yang suka teriak-teriak nggak jelas pas main ML, dan gue yang gue ngapain ya. Tapi ya gitulah pokoknya. Tapi seringnya kita terdiam kalau misalnya ditanya sama guru perihal pelajaran. Kita ambil contoh aja pas pelajaran guru gue satu ini, panggil aja Mr. X. Beliau kebetulan mengajar mata pelajaran matematika yang dimana style ngajarnya sangat profesional dan kaku. Profesional dalam artian gak datang hanya pas hari kiamat. Di waktu kelas Mr. X ini, mayoritas terdiam gak ngerti pas beliau menjelaskan. Pas ditanya paham atau enggaknya, suasananya tuh jadi sunyi tapi terdengar kalimat, "Ngerti pak, walau sayup-sayup." Dari situ gue punya pertanyaan. Kenapa? Nah, gue mau tahu juga nih perspektif si Agam sama Nopal dengan nanya beberapa pertanyaan. Woi, orang-orang hitam, gue lagi di sini nih. Lu nggak pernah kesini kan nih ya? Iya. Iya. Ini adalah aku, Raja Meksiko. Iya. Iya. Enggak sih. Tidak. Alasannya yang pertama, gue masih bisa belajar di rumah atau belajar dari Google, YouTube. Karena alasannya saya malu. Ya soalnya nanti takut pertanyaan yang saya ajukan itu tidak masuk akal atau tidak jelas gitu bagi siswa-siswi atau teman-teman saya yang ada di kelas tersebut. Yang kedua soalnya gue malu. Karena kalau misalnya gue nanya, otomatis gue akan jadi pusat perhatian di kelas. Diliatin semua orang di kelas, gue malu. Tapi balik lagi sih, siapa materi apa yang lagi dipelajarin sama gurunya siapa. Tapi lebih daripada itu, menurut gue ada beberapa faktor utama kenapa murid-murid di Indonesia umumnya pasif.
Dulu itu karena saking terbatas dan terisolasinya dunia pendidikan dari masyarakat luas Indonesia, tokoh-tokoh masyarakat yang di sini bertitel sebagai terpelajar tentu akan menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat yang memang korban dari isolasi pendidikan itu sendiri. Jadi apa-apa yang diomongin sama tokoh setempat mereka dengar dan amalkan tanpa tahu serta-merta apa efek atau tujuan hal yang diajarkan, tentu karena kurangnya kapabilitas peran pendidikan. Mungkin juga terlalu nyaman disuapin jadi nggak mau makan sendiri. Dulu pas gue kelas 5 SD, gue punya guru sebagai wali kelas yang mengajar semua mapel kecuali bahasa daerah, agama, dan PJOK. Siang itu, kelas lagi diajarin MTK. Iya, matematika lagi. Dan gue menaruh perhatian ke satu pertanyaan yang menurut gue kalkulasinya salah. Gue minta izin ke gurunya, ngejelasin ini itu perihal soal dan beliau mempersilahkan gue buat betulin jawabannya. Spidol langsung gue ambil dan jawaban salah dari satu soal itu gue hapus. Pas gue mau nulis, tiba-tiba blank. Gak bisa mikir apa-apa. Dan gue coba tulis apa yang gue inget, tapi ya agak terbata-bata. Tiba-tiba kedengeran komentar beliau yang keras. Cara pemosisian angkanya aja kayak gitu gimana mau bener? Pas gue denger itu, otak gue ngeblank tiba-tiba langsung ngurungin niat dan kembali ke tempat duduk. Jawabannya yang di papan tulis dikoreksi sama beliau. Dari yang gue lihat sih, jawaban benernya sama kayak punya gue, cuman beda cara aja. Lalu ngerti lah poinnya di mana. Gak usah panjang-panjang dah, contohnya nggak mau kelihatan bego di depan gebetan lo. Abi, enggak itu mulur loh. Walau gue murid yang kadang suka malingin muka pas guru ngasih pertanyaan, tapi gue kadang prihatin dan kasihan ke gurunya. Maksud kasihan ini tuh guru berpikir kayak, Gue udah jelasin panjang ke lebar, masa gak ada yang ngerti sih? Apa teknik ajar gue yang salah ya? Atau emang mereka gak dengerin? Apa emang gue gak sama? Apa gue semua orang mikir kayak gitu? Gue senang jadikan itu emangnya.